Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di podcast IKHIMQ Wilayah 1. Kali ini bersama saya Nora Agisna yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Podcast hari ini adalah podcast kedua dari IKHIMQ Wilayah 1 yang merupakan salah satu program kerja divisi Infocom. Podcast hari ini bakalan membahas topik yang menarik dan relatable dengan mahasiswa-mahasiswi kimia. Judul podcast kita kali ini yaitu Kimia Organik Siapa Takut. Nah, jadi kimia organik terkenal dengan mata kuliah yang sulit dan menjadi mata kuliah yang cukup susah ditaklukkan oleh mahasiswa. Sesuai dengan hasil survei melalui Instastory IKHIMQ Wilayah 1 yang sudah dibuat oleh tim Infocom, apakah kimia organik itu sulit atau mudah? Itu mitos atau fakta sih. Nah, kali ini kenyataannya 73% mengatakan kimia organik itu sulit. Nah, namun kali ini kita sudah mendatangkan narasumber podcast yang sangat relatable dengan judul podcast kita. Beliau adalah Kak Kurnia Nastirah Ningsih SSI yang hari ini sudah join di Zoom kita. Kita sapa dahulu, apa kabar Kak Kurnia? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya aku bakal bacain kurikulum vitae dari Kak Kurnia. Beliau memiliki nama lengkap Kurnia Nastirah Ningsih, tempat tanggal lahir Jambi 23 Juni 1997, pendidikan Kak Kurnia, lulusan S1 Kimia Universitas Jambi, sekarang adalah mahasiswa S2 Kimia di Institut Teknologi Bandung dengan kelompok keahliannya kimia organik. Kak Kurnia ini juga adalah sebagai penerima beasiswa LPDP. Kak Kurnia memiliki banyak prestasi, pengalaman, serta keahlian. Kak Kurnia juga memiliki moto, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita terus berusaha dan terus berdoa. Langsung saja ya, kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Oke Kak, jadi untuk mengawali podcast ini, Kak Kurnia kan ketika S1 sudah jurusan kimia, S2 juga udah jurusan kimia nih. Terus gimana sih kimia organik itu menurut Kak Kurnia? Apakah benar-benar susah atau bagi Kak Kurnia itu tuh mudah gitu? Boleh Kak dijawab? Oke, sebenarnya dibilang mudah enggak juga. Jadi semua itu tergantung minat sih. Jadi kita kuliah S1 itu kan kita belajar kimia 5 bidang ya. Itu semua bidang kita pelajari. Nah, jadi selama S1 itu kakak ngerasa bahwa mata kuliah yang buat kakak walaupun dia susah tapi dia menyenangkan kayak gitu. Nah itu tuh kimia organik. Makanya dibilang mudah juga enggak sih sebenarnya kan. Jadi ya kita tahu lah ya di kimia organik ada mata kuliah sintesis, ada mekanisme reaksi, banyak lagi hal-hal yang menakutkan di kimia organik sebenarnya. Tapi karena minat kakak merasa kalau kakak punya minat di situ, hal yang menyenangkan di situ, jadi ya kakak jalani aja kayak gitu. Dan menurut kakak kimia organik itu memang gimana ya? Dia tuh yang paling menarik, yang paling enak dibandingkan kimia-kimia yang lain kayak gitu. Makanya sampai S2 pun kakak akhirnya memutuskan buat ngambil kelompok keahlian kimia organik lagi kayak gitu. Kan kalau menurut kakak sendiri ya, kakak nggak bakal ngambil kimia kalau bukan kimia organik kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun kimia organik itu susah, tapi karena dia menyenangkan dan dia yang paling menarik, jadi kakak enjoy aja jalaninnya kayak gitu. Oke, jadi karena kimia organik itu susah tapi menyenangkan ya Kak, menarik dan enak. Benar. Terus di bagian mana ya gitu Kak yang dibikin enak gitu kan? Kebanyakan mahasiswa tuh kalau kimia organik itu susah. Kemarin sempat ngadain kuis juga di kimia organik, banyak yang salah. Nah terus kenapa Kak Kurnia tuh bisa mengatakan kimia organik itu enak dan menyenangkan? Jadi sebenarnya ya, yang pertama kali ngebuat kakak suka banget kimia organik itu, kakak tuh suka banget ngelihat struktur-struktur organik gitu loh. Jadi kayak strukturnya cantik-cantik banget, kayak ada cincinnya kayak gitu, terus ada gugus fungsinya banyak kayak gitu kan. Itu tuh kayak kok menarik sih kayak gitu, apalagi pas belajar tata nama kimia organik. Nah itu tuh pelajaran yang paling kakak sukai. Jadi pertama kali yang buat kakak suka dengan kimia organik itu bagian pelajaran yang mengenai tata nama kimia organik. Itu kayak
kok keren sih kayak gitu. Enak banget dia, kayak nggak perlu kayak kita tuh, kayak dia tuh dihafalinnya itu kayak ngalir aja kayak gitu, nggak yang perlu ini harus dihafal banget kayak gitu, tapi dia tuh kayak melekat banget ke ingatan kayak gitu. Makanya ini kayaknya enak deh di bidang kuliah yang ini kayak gitu. Dan kimia organik sendiri pun kan dia ada dua bidangnya, ada organik yang sintesis dan ada organik yang bahan alam. Kakak pun kelompok keahlian kakak itu lebih ke kimia organik bahan alamnya kayak gitu. Walaupun ada sintesis juga kan, tapi kakak sendiri walaupun ngambilnya kimia organik, tapi kakak tetap takut juga sih dengan kimia organik sintesis kayak gitu. Jadi yang buat kakak menarik itu pertama itu di karena pelajaran yang itu ya, yang tentang nama kimia organik itu. Yang kedua itu karena di Koba itu kimia organik bahan alam itu dia tuh apa ya, temanya itu kayak kita tuh mencari senyawa-senyawa dari tumbuhan kayak gitu. Bayangin dari tumbuhan yang banyak banget senyawa, tapi kita bisa mendapatkan satu senyawa dari tumbuhan itu, dan itu ada manfaatnya. Itu yang buat wah keren banget sih kayak gitu, bisa bermanfaatnya tuh relate banget kayak gitu. Oke, jadi itu ya Kak, kenapa Kak Kurnia itu bisa milih kimia organik kan? Ya. Nah, terus kan kita tuh banyak mahasiswa yang bilang itu susah. Nah, terus gimana sih Kak kalau bagi Kak Kurnia mengubah mindset bahwa kimia organik itu kita tuh bisa gitu loh belajarnya gitu. Dia tuh mudah. Ya. Kalau mindset gitu ya, belajar gitu ya, sebenarnya ya nggak di kimia organik aja. Ini mindset ini harus kita terapkan di semua bidang kimia kayak gitu. Cuman enaknya karena kakak suka kimia organik, mungkin ini lebih mudah aja diterapkannya kayak gitu. Kalau menurut kakak, bagaimana cara menaklukkan? Kalau menaklukkan kayak kita hebat banget gitu ya. Cara kita supaya bisa kayak gitu. Ya ilmu itu nggak bakalan melekat dengan sekali lewat aja kayak gitu. Jadi cara kita supaya kita bisa mengingat ilmu itu dengan lebih baik, caranya itu ya kita harus belajar berulang kali. Kayak misalnya kita udah belajar di kelas gitu kan, nah nanti setelah kita selesai kelas, kita mendengar, mereview lagi apa yang dipelajari di kelas itu. Kita buat ulang catatannya kayak gitu. Kita baca-baca lagi yang ada hal yang menyangkut yang belum beres di kelas gitu kan. Misalnya ada yang kalian bingung gitu, masih ada nih apa sih ini maksudnya, terus nggak sempat nanya ke dosen, terus kalian explore sendiri. Nah dengan kayak gitu kalian bakalan lebih menempel materi tersebut ke ingatan kalian kayak gitu. Makanya nggak cuma kimia organik sih, semua kimia juga kayak gitu. Jadi pokoknya kita tuh nggak bisa cukup sekali lewat ilmu itu. Kita harus terus mengulang. Atau kalau ada teman yang ngajak belajar bareng, terus kita belajar bareng kayak gitu kan. Nah itu tuh bisa menjadi salah satu cara untuk membuat ilmu itu bertahan lebih lama di pikiran kita kayak gitu. Oke, jadi kuncinya adalah belajar berulang kali ya Kak. Intinya adalah belajar, terus nggak cuma hanya di kimia organik, tapi di semua kimia. Oke, jadi intinya tadi kan adalah belajar ya Kak, gimana kita bisa mengubah mindset kimia organik itu mudah. Nah, terus kan Kak Kurnia tuh di ITB nih, ITB itu kan kampus bergengsi yang orang-orangnya tuh pintar. Terus gimana gitu. sih Kak Kurnia gitu berbagi gitu Kak, pembelajaran di sana tuh gimana gitu Kak, tentang kimia organik atau tentang teman-temannya gitu. ITB, ya sih kalau dengar ITB itu kayak wow banget gitu nggak sih, kayak kampus yang keren nih kayak gitu, apalagi MIPA kan di ITB kayak gitu. Kalau kakak sendiri ya, kakak ngerasa kayak ya sih kuliahnya bakalan lebih ada yang beda kayak gitu kan, entah itu karena ITB-nya atau karena ini sudah jenjang S2 gitu. Jadi kayak kuliahnya itu dalam banget kayak gitu. Tapi ya walaupun dalam kayak gitu, kita tuh jadi kayak menemukan hal-hal yang baru kayak gitu. Misalnya di S1 kita cuma disebut di kulitnya aja, ternyata di S2 itu kita belajar sampai ke dalamnya kayak gitu, sampai ke biji-bijinya kayak gitu kan. Terus juga kayak kita menemukan hal-hal yang baru kayak gitu. Dan dosen-dosennya pun juga gimana ya, dia ngajarnya tuh kayak enak gitu, dia bisa menyalurkan apa yang mau mereka sampaikan dan kita tuh mengerti kayak gitu.
kalau segi pelajaran mah ya lebih wow lah gitu, lebih dalam banget kita belajarnya di sini kan. Terus kalau untuk teman-temannya sendiri, aku ngerasa kayak ya sama-sama aja sih dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Dan di sini juga nggak ada yang gimana-gimana temennya, maksudnya teman-teman yang ambisnya dalam artian negatif kayak itu, kakak nggak ada nemuin yang kayak gitu. Jadi kakak pun kalau di kelas kakak gitu ya, kalau mau ujian gitu, kita belajar bareng kayak gitu malamnya sebelum ujian besok kayak gitu. Jadi kayak nggak ada beda yang spesifik banget sih antara teman-teman ITB ataupun bukan ITB kayak gitu. Cuman ya belajarnya memang lebih ya gitulah gimana ITB gitu kan. Kita lebih belajar yang lebih spesifik, lebih banyak ilmu yang kita dapat kayak gitu. Oke, kalau misalkan Nora lihat nih Kak dari kurikulum vitae Kak Kurnia itu, Kak Kurnia itu kan beberapa kali menjadi asisten laboratorium ya Kak. Yeah. Terus juga sebagai lulusan terbaik di Unja waktu wisuda S1. Nah, bisa nggak sih Kak kasih kunci tips-tips belajar dari Kak Kurnia? Mungkin siapa tahu Kak yang nonton nanti bisa mengikuti jejak Kak Kurnia melanjutkan S2 di ITB ataupun di lain-lain. Amin. Kalau tips belajar dari kakak belajar ya belajar gitu. Misalnya di kelas kakak menyimak dengan ya seksama gitu, semaksimal mungkin kakak menyimak materi yang ada. Kalau misalnya ada yang bingung, kakak tanyain kayak gitu. Nah, dan juga setelah selesai kuliah itu kakak pasti selalu mencatat ulang materi yang udah disampaikan dosen kayak gitu. Apalagi sekarang online gitu kan, itu lebih enak lagi karena kita kan ada record kuliah gitu kan. Jadi kakak pasti selalu nyisihin waktu setelah kuliah itu untuk mencatat ulang materi kayak gitu. Jadinya kita tuh kayak punya pegangan sendiri gitu buat belajar. Jadi nanti kalaupun misalnya mau ujian, kita belajarnya tuh udah nggak yang nyari di mana-mana materinya. Kita udah punya catatan sendiri kayak gitu buat belajar kayak gitu. Apalagi sekarang juga kan karena udah mulai penelitian juga kan. Jadi tuh kayak weekend pun kakak jadinya gunain waktu buat belajar kayak gitu karena weekday-nya kakak penelitian kayak gitu. Jadi ya sisakanlah sedikit waktu kalian buat menulis ulang, mengingat ulang materi kuliah. Nah setelah itu baru kakak gunain waktunya buat me time kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman tips belajar dari Kak Kurnia. Nah selanjutnya nih Kak, karena kan waktu kita masih cukup banyak ya, kan Kak Kurnia itu penerima beasiswa LPDP itu kan Kak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa dong Kak diceritain gitu gimana sih waktu Kak Kurnia mendaftar menjadi penerima LPDP dan lulus gitu. Jadi kakak mau berbagi cerita, sharing gitu ya tentang pengalaman LPDP kakak. Jadi kakak itu kan lulusnya tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu sidangnya di kakak itu lulusnya di bulan Juni gitu. Nah itu tuh hanya di bulan Agustus tahun 2019 dan itu bertepatan dengan pembukaan LPDP batch 2 gelombang 2 gitu kan. Nah jadi kayak kalau misalnya nggak ada batch 2 juga kakak nggak bisa daftar LPDP kayak gitu kan. Alhamdulillah gitu dikasih kesempatan, berarti kita bisa nih daftar LPDP gitu kan. Jadi dari selang bulan Juni ke bulan Agustus itu penutupannya kalau nggak salah akhir September gitu. Nah, jadi kakak mempersiapkan persyaratan buat daftar LPDP itu. Ya seperti kita tahu lah ya, orang bilang lah, daftar LPDP itu susah, banyak persyaratannya, ini. Benar sih itu memang, karena yang buat berat itu ya, karena daftar LPDP itu kita perlu TOEFL. Yang mana TOEFL itu ada nilai minimumnya kayak gitu. Apalagi kakak kan daftarnya jalur reguler ya. Nah, jalur reguler itu minimal TOEFL-nya itu 500 kayak gitu. Jadi kayak wah ini harus mempersiapkan TOEFL dalam waktu berapa bulan kayak gitu kan.
mempersiapkan TOEFL, terus ada esainya juga, terus ada persyaratan administratif yang lainnya juga gitu kan. Jadi dulu waktu tamat dari Unja itu kan buat sidang kita perlu yang namanya TOEFL juga, tapi TOEFL dari Unja kayak gitu. Jadi kakak memang udah belajar untuk TOEFL itu dari sebelum sidang kayak gitu kan. Kakak sidang Juni berarti dari bulan 5, dari bulan Mei itu 1 bulan kakak belajar TOEFL sendiri kayak gitu kan, sambil penelitian, sambil mempersiapkan sidang, belajar TOEFL juga kayak gitu. Jadinya, nah untuk LPDP itu dia punya syarat TOEFL-nya itu dari lembaga yang diakui kayak gitu. Jadinya kakak belajar ulang lagi tuh, sudah dari sidang, selesai sidang kakak belajar lagi TOEFL buat daftar LPDP ini, dan alhamdulillah itu nilai kakak pas banget di syarat pendaftaran LPDP 500 kayak gitu. Wah ini udah lulus nih TOEFL. Akhirnya kakak lanjut ke mempersiapkan persyaratan yang lainnya. Kakak buat esai kayak gitu kan. Esainya ada tentang proposal studi, ada rencana studi gitu. Dia mau tahu kita nanti studi itu mau ngapain sih selama S2 kayak gitu. Terus pilihan kita tuh ke universitas yang mana kayak gitu. Terus ya kakak untuk rencana studinya itu kakak juga minta bantuan sharing gitu dengan dosen pembimbing S1 kakak kayak gitu, mengenai gimana sih Pak untuk tema-tema penelitian yang bisa saya ajukan kayak gitu supaya menarik di dokumen pendaftaran LPDP ini gitu kan. Akhirnya kakak menggunakan tema itu mengisolasi senyawa dari tumbuhan yang endemik Jambi kayak gitu. Jadi kan kayak kita mau mengeksplor kekayaan alam yang ada di provinsi asal kita kayak gitu kan. Ya udah, jadi kakak mempersiapkan TOEFL, esai, terus ada syarat administratif yang lain kayak surat rekomendasi, surat kesehatan dan lain-lain. Sudahlah kakak daftar. Nah, itu sudah daftar itu deg-degan nih, gimana sih, ya kan pendaftar LPDP kita tahu lah gimana kan saingannya gitu kan. Akhirnya ya udah daftar gitu. Alhamdulillah lulus seleksi berkas. Lalu lanjut ke seleksi TPA. TPA itu bukan. Jadi seleksi berbasis komputer SBK gitu kan. Tapi dia soalnya kayak TPA gitu. Jadi kakak belajar lagi nih dari sejak pengumuman sampai waktu mau tes itu kakak belajar otodidak juga gitu kan. Karena setelah tamat S1 kemarin, kakak itu masih kerja di lab, masih bantu penelitian dosen, karena itu terkait dengan skripsi kakak gitu kan. Jadi sambil nge-lab, sambil belajar, kayak gitu. Ya, dan itu tes SBK-nya kan masih offline ya, tahun 2019 itu. Akhirnya kakak harus bolak-balik Jakarta Jambi buat tes, karena tes PDP-nya itu di Jakarta yang kakak pilih. Jadi tes SBK gitu kan, wah itu ramai banget yang tes gitu kan. Wah gimana nih, kayak udahlah kita jalan aja kayak gitu. Kalau rezeki mah nanti dapat juga insya Allah gitu kan. Jadi ya udah tesnya kita nggak usah ngelihat orang lain. Ya udah kita percaya sama diri kita sendiri. Kita udah belajar pasti bisa kayak gitu. Ya udah belajar lah itu kan. Terus tes, sudah tes tuh pengumuman dia pokoknya selangnya itu kayaknya tiap sebulan gitu hasil pengumuman dari tesnya kayak gitu. Terus keluar nih hasil pengumuman SBK, lulus, alhamdulillah. Nah ini tahap yang paling krusial. Jadi kakak itu kan sambil baca-baca juga, kita nyari-nyari gimana sih seleksi wawancara LPDP, kata orang tuh ya, udahlah kalian tuh di awal-awal tuh dimudahin, dilulusin. Nah di wawancara ini yang paling banyak banget wawancara itu kayak dari 1.000 orang cuma berapa ratus orang yang diterima kayak gitu. Wah ini makin bikin deg-degan nih, gimana sih udah capek 2 tahap gitu kan, mau tahap terakhir tapi ternyata paling berat gitu kan. Ya udahlah kakak selama sebulan nyari-nyari materi lagi tuh kan, apa aja sih yang ditanyain di wawancara kayak gitu. Udah kakak mempersiapkan, dia caranya ada 2, ada yang mengenai akademik, ada yang mengenai kebangsaan. Jadi kita ya udah karena ini wawancara ya berarti kan kita harus menunjukkan diri kita apa adanya kayak gitu kan. Ya udah, jadi kata orang mah tipsnya kita harus percaya diri, kita harus ya ngomong tuh apa adanya diri kalian kayak gitu, bukan dibuat-buat, karena nanti juga interviewernya itu ada yang seorang psikolog kayak gitu, jadi mereka pasti tahu kalau kalian bohong kayak gitu kan. Jadi intinya percaya sama diri sendiri, terus siapinlah kayak karena udah lama nggak belajar PPKN gitu kan, ya belajar-belajar, baca-baca tentang kebangsaan,
kayak gitu kan. Wah, belajar tentang sejarah itu, wah, yang ngabisin waktu belajar kebangsaan gitu sih kan. Terus tibalah hari seleksi wawancara tuh, wah itu rame juga sih, masih gimana ya, ya udahlah. Terus interview satunya itu dengan 3 orang interviewer, jadi mereka nanyain tentang gimana sih mau lanjut S2-nya tuh, terus tema penelitiannya apa kayak gitu. Memang sesuai yang diceritain orang sih, mereka lebih prefer nanyain kalian tuh mau ngapain ke depannya kayak gitu. Kayak dia tuh mau ngeliat kalian tuh layak nggak sih diterima di beasiswa ini, kalian tuh memang mempersiapkan nggak sih untuk kuliah lanjutnya kayak gitu. Jadi yaudah daftar, lewatlah tuh 1 harian. Wah, ini yang paling deg-degan banget, yang kayak setiap hari tuh mau nangis kalau nggak lulus gimana gitu kan. Udah sejauh ini perjuangan kayak gitu kan, udah usaha, terus juga ke pulang keluar kota terus kayak gitu kan. Akhirnya sudah pengumumannya di Desember tuh. Itu kakak ingat banget setelah sholat Asyar, terus kakak buka gitu kan pendaftaran, ternyata lulus, ya ampun itu kayak nangis berkaca-kaca gitu kan. Lanjut, beneran bisa lanjut S2 kayak gitu. Tapi kenikmatan itu kita rasakan beberapa hari saja, karena setelahnya yang harus dipikirkan adalah mau masuk kampus lagi nih, kita mau tes lagi nih, akhirnya belajar lagi mempersiapkan tes masuk kampus. Jadi untuk daftar ITB itu dulu perlu syaratnya TPA kan. Akhirnya kakak karena udah beberapa bulan yang lalu belajar TPA, jadi kan kayak agak lupa nih, akhirnya belajar lagi TPA buat tes TPA Bappenas gitu. Karena ada syarat juga TPA Bappenas yang diterima ITB gitu. Yaudah, akhirnya selama setahun itu kakak kayaknya setengah tahun belajar buat LPDP, setengah tahun belajar buat ITB kayak gitu. Belajar TPA, selesai dapat sertifikat TPA Bappenas kan, belajar kimia. Wah, ini kimianya mulai dari kimia semuanya, karena buat masuk itu kita ada tesnya itu kimia umum, kimia dasar, dan ada kimia keahlian kayak gitu. Nah, jadi ya belajarnya tuh mau nggak mau semua dipelajari kayak gitu, mulai dari kimia dasar yang kita belajar di semester 1, 2, S1 kayak gitu kan. Wah itu ya akhirnya ya sangat lah kayak gitu kan, belajar, akhirnya lulus di ITB kayak gitu. Dan akhirnya ya udah menjalani kuliah dari tahun 2020 kemarin kayak gitu. Punya semangat. Kalian gak usah ngelihat saingan kalian berapa banyak, tutup mata aja dengan saingannya. Tapi kalian percaya dengan diri kalian sendiri, dengan apa usaha kalian, insya Allah bisa kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman cerita dari Kak Kurnia tentang kelulusannya di LPDP. Kalau aku jadi Kak Kurnia sih harus bolak-balik antara Jambi, Jakarta, harus belajar lagi. Kayaknya nggak tahu ya sanggup apa enggak. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti yang nonton bisa ngikutin jejaknya Kak Kurnia gitu kan. Semoga kita bisa melanjutkan S2-nya semua gitu. Amin. Amin. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan tadi atau cerita Kak Kurnia tadi adalah pertanyaan terakhir dan menutup podcast kita kali ini. Semoga rezeki kita sama dengan Kak Kurnia bisa melangkahkan kaki untuk di S2, jenjang S2 gitu kan. Oke, baik Kak, karena waktunya udah hampir habis. Jadi pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup di podcast kedua ini, dan dapat disimpulkan bahwa kalau dilihat dari moto Kak Kurnia, itu tadi tidak ada yang tidak mungkin selagi kita terus berusaha dan terus berdoa, adalah suatu hal yang emang terjadi ya di hidupnya Kak Kurnia gitu. Sesuai dengan motonya. Dan jadi kuncinya adalah kita harus belajar berulang kali, mereview kembali materi-materi tentang kimia organik, terus menyimak pembelajaran di kelas, dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar, serta percaya diri dan tetap semangat. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak kepada Kak Kurnia atas ilmunya. Sebenarnya banyak kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan ya banyak yang ingin ditanyain, tapi karena kita punya batas waktunya. Terus selanjutnya saya ingin memberikan kenang-kenangan sama Kak Kurnia. Ya, apa itu?
ini Kak kenang-kenangannya. Oh, wah, ada sertifikatnya. Mohon diterima ya Kak kenang-kenangannya supaya Kak Kurnia tuh bisa ingat kalau pernah jadi narasumber di podcast Ya. Himki Wilayah. Terima kasih juga untuk kesempatannya bisa menjadi ya narasumber sih kayak kakak wow banget gitu ya, kayak ya menjadi orang yang bisa memberikan sharing gitu kepada kalian semua adik-adik kimia matra gitu. Oke, kakak terima sertifikatnya. Kak Kurnia juga udah kasih jawaban yang luar biasa nih untuk kami nantinya. Dan mungkin itu aja ya Kak. Nora mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan kepada Allah. Nora mohon ampun. Semoga yang kita dapatkan hari ini juga menjadi pahala dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman IKA Himki Wilayah 1, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube IKA Himki Wilayah 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.